Perjalanan itu awalnya tidak direncanakan dengan matang, hanya bermula dari obrolan ringan di sebuah kafe kecil dekat kampus. Aku Raka duduk berdua dengan Dimas sambil menunggu. Putri yang waktu itu masih sibuk mengedit footage video terakhir kami. Kami bertiga memang sering melakukan perjalanan singkat untuk mencari konten baru, terutama kisah-kisah lokal yang jarang dibahas orang. Kata Dimas, daerah sekitar Danau Toba punya banyak tempat yang belum pernah terekspos, dan kebetulan aku punya sedikit simpanan uang hasil proyek freelance videografi. Jadi kami sepakat untuk jalan tanpa banyak pikir panjang. Hari itu juga kami menyiapkan tas, kamera, powerbank, drone, dan perlengkapan seadanya. Rasanya seperti perjalanan spontan yang penuh semangat, tapi entah kenapa, dari awal ada perasaan yang menggantung di dada. Semacam firasat yang pelan tapi ngilu. Seperti suara kecil yang bilang, jangan pergi, tapi aku abaikan suara itu. Kami berangkat pagi-pagi, menempuh perjalanan darat sekitar 7 jam dengan motor. Angin pagi terasa segar, jalanan masih lengang, dan matahari terbit perlahan dari balik bukit, seolah memberikan lampu sorot hangat pada danau yang membentang luas seperti kaca raksasa. Pemandangan itu indah, begitu indah hingga sulit dipercaya bahwa nanti justru tempat inilah yang akan membawa teror paling mengerikan dalam hidup kami. Kami sempat berhenti di warung kopi sederhana, duduk sambil menghirup aroma kopi hitam khas Sumatera yang pekat dan pahit. Suasananya tenang, tapi di kejauhan aku melihat kabut tipis menggantung di atas permukaan danau, seperti tirai putih yang menyembunyikan sesuatu. Dimas sempat bercanda, kayak film horor ya. Aku hanya tertawa kecil. Belum tahu kalau kalimat itu sebentar lagi akan menjadi kenyataan. Setelah istirahat sebentar, kami kembali melanjutkan perjalanan menyusuri jalan desa yang semakin kecil. Aspal berubah jadi batu kerikil, suara motor kami terdengar memantul di antara pepohonan pinus yang menjulang tinggi. Udara makin dingin, dan cahaya matahari pelan-pelan meredup tertutup awan kelabu. Putri duduk di jok belakangku, memeluk tas kamera sembari sesekali bertanya, masih jauh nggak, Ra? Aku menjawab enteng, dikit lagi, sabar. Seandainya si kampungnya di ujung, dekat danau. Kami tidak benar-benar tahu letak pasti kampung yang hendak kami datangi, hanya bermodal cerita dari seorang warga yang kami temui di warung kopi tadi. Ia bilang ada kampung lama yang tidak banyak orang singgahi, masih alami, dan memiliki rumah-rumah tua peninggalan zaman dulu. Sempurna untuk konten eksplorasi, begitu pikir kami saat itu. Menjelang sore, langit berubah oranye gelap. Burung-burung kembali ke sarang, dan suara serangga mulai menggantikan suara angin yang tadinya tenang. Jalan semakin sempit, hingga akhirnya kami melihat sebuah gerbang kayu tua bertuliskan huruf yang sudah samar. Seolah nama kampung itu ingin disembunyikan oleh waktu. Gerbang itu miring, dibiarkan lapuk, seperti sudah lama tidak tersentuh manusia. Tapi tepat di baliknya kami melihat rumah-rumah kayu berjajar. Tidak banyak, mungkin hanya belasan. Tidak ada suara tawa, tidak ada anak-anak berlari, sepi, terlalu sepi. Kami masuk perlahan, motor kami melaju pelan seperti takut mengganggu sesuatu. Angin danau menerpa dari sisi kanan kami, dingin menusuk tulang. Di beberapa rumah jendela terbuka tapi tidak ada penghuni. Pintu-pintu terbengkalai, beberapa sudah ditumbuhi lumut. Aku menoleh pada Putri, ia terlihat menelan ludah, dan aku bisa membaca rasa tidak nyaman di matanya. Kok sepi banget ya, bisiknya. Dimas menjawab dengan gaya sok berani. Bagus dong, makin creepy. Penonton suka yang begini. Aku hanya tersenyum tipis. Tapi di dalam hati aku mulai bertanya-tanya. Kenapa kampung ini seolah ditinggalkan? Atau mungkin memang tidak boleh lagi ada yang tinggal di sini? Kami memutuskan berhenti di tengah kampung, tepat di depan satu rumah yang paling besar. Bangunannya berbeda dari yang lain. Meskipun tua, rumah itu masih berdiri kokoh dengan pagar kayu tinggi. Catnya sudah terkelupas. Tapi bentuknya menunjukkan bahwa dulunya rumah itu milik orang penting atau kaya. Yang membuat kami merinding adalah jendelanya. Semua ditutup kain hitam tebal. Tidak ada satupun yang terbuka. Seolah rumah itu tidak ingin melihat dunia, atau tidak ingin dunia melihat sesuatu di dalamnya. Bau tanah basah bercampur aroma dupa samar-samar tercium dari halaman. Seperti baru saja ada yang melakukan ritual. Aku merasakan bulu kuduk berdiri, dingin menjalar dari punggung ke tengkuk. Saat kami membuka pagar, terdengar bunyi decit panjang yang memekakkan telinga. Seperti rumah itu menolak kedatangan kami. Dimas tertawa, mencoba menutupi kekakuan suasana. Wah, cocok nih. Beneran vibes horor. Aku mengangguk pelan, meski sebenarnya suasana ini tidak lucu sama sekali. Kami masuk ke ruang tamu yang gelap. Debu mengepul saat kami melangkah, dan udara di dalam terasa lembab. Seperti ruangan yang sudah lama tertutup tanpa cahaya. Hanya satu benda yang mencuri perhatian kami tanpa perlu dicari-cari. Di tengah ruangan berdiri sebuah cermin besar yang diletakkan menghadap pintu masuk,
seolah menatap langsung ke arah siapapun yang masuk rumah ini. Cermin itu tua, bingkainya dari kayu dengan ukiran wajah-wajah kecil menyerupai ekspresi manusia yang sedang menangis, menjerit, atau meratap. Polanya tidak beraturan, justru semakin dilihat semakin membuat kepala pening. Permukaan cerminnya buram, tidak memantulkan dengan jelas. Tetapi anehnya, seperti ada bayangan samar yang bergerak di balik pantulannya, seperti seseorang sedang berdiri jauh di dalam sana. Aku mendekat perlahan, rasanya seperti ditarik oleh rasa penasaran yang tidak bisa kutolak. Dimas menyusul sambil mengeluarkan kamera, merekam dari kejauhan. Putri berdiri di belakang, memegang tanganku pelan, tanda bahwa ia tidak nyaman. Saat wajahku hanya berjarak beberapa sentimeter dari cermin itu, aku merasakan hawa dingin yang tidak wajar. Bukan dingin angin, tapi dingin seperti dari ruangan tanpa kehidupan. Dingin yang membuat napas terasa tertahan. Tiba-tiba telingaku menangkap suara samar. Pelan tipis tapi jelas. Seperti suara seseorang menangis jauh di dalam gua. Aku mundur sedikit, menelan ludah, dan langsung menatap Dimas. "Lo denger nggak?" Tanyaku pelan. Dimas hanya mengangkat alis, lalu menempelkan telinganya ke arah cermin sambil bercanda. "Halo, ada yang di dalam?" Ku refleks menarik tangannya, tapi terlambat. Udara di sekeliling kami berubah dingin drastis, jendela bergetar pelan, dan lampu senter yang kami bawa meredup seperti kehabisan baterai. Putri menggenggam erat ujung bajuku. Napasnya terdengar cepat, gugup. Dia berbisik hampir tanpa suara. Aku merasa kayak ada yang memperhatikan dari belakang kita. Aku spontan menoleh, tapi tidak melihat siapapun. Hanya gelap, hanya ruang kosong. Tapi perasaan itu nyata. Seperti ada mata yang mengawasi kami dari sudut-sudut rumah. Dari balik dinding, dari cermin yang berdiri bisu namun bernyawa. Meski suasana sudah tak wajar, kami tetap memutuskan tinggal satu malam di rumah itu. Tujuannya sejelas, dapatkan footage sebanyak mungkin. Kami pikir semua masih bisa dikendalikan. Masih sebatas suasana yang menyeramkan tapi belum membahayakan. Kami salah. Kami terlalu percaya diri. Terlalu meremehkan tanda-tanda yang sudah jelas memperingatkan kami. Malam itu, saat matahari benar-benar hilang di balik bukit dan hanya gelap pekat yang tersisa, kami baru menyadari bahwa kampung itu bukan tempat untuk manusia menginap, bukan tempat untuk kami. Dan semua dimulai dari ketukan kecil di jendela. Malam pertama itu belum selesai memperkenalkan terornya, karena cerita sebenarnya baru mulai saat kami memutuskan menyusuri rumah besar itu lebih jauh. Setelah gelap turun, rumah menjadi 2 kali lebih dingin. Setelah dindingnya menyerap semua kehangatan yang tersisa, Dimas menyalakan kamera, tapi cahaya lampunya seperti enggan menembus kegelapan. Putri duduk di sudut ruang tamu sambil memeluk lutut. Jelas ia paling tidak nyaman berada di rumah itu, tapi ia tetap berusaha kuat agar perjalanan kami tidak sia-sia. Aku menatap ke arah cermin yang tadi kami temukan. Cermin itu berdiri diam, tapi rasanya seperti ia mengamati kami. Senter yang kupegang memantul sedikit di permukaannya, dan sesekali aku melihat sesuatu seperti bayangan lewat dengan cepat di dalam pantulannya. Awalnya kupikir itu hanya efek gelap dan pantulan kami sendiri. Tapi lama-lama bayangan itu terlihat seperti seseorang berdiri. Sakit jauh di belakang. Kadang lebih jauh dari ukuran ruangan sebenarnya. Tubuhnya kurus, rambut panjang tergerai, tapi wajahnya tidak jelas. Hanya siluet gelap yang diam, seperti menunggu waktu yang tepat untuk lebih dekat. Dimas yang selalu penasaran mulai memeriksa ukiran di bingkai cermin. Ia meraba guratan-guratannya dengan jari, dan aku melihat ia mengerutkan dahi. "Rak, ini ukirannya aneh," katanya pelan. Aku mendekat. Saat disentuh, kayunya terasa dingin seperti batu es. Ukirannya bukan sekadar ornamen, melainkan relief wajah-wajah manusia. Semakin kami perhatikan, semakin jelas bahwa ekspresi di wajah-wajah itu bukan sekadar seni. Ada yang memecu sambil menangis, ada yang matanya melotot ketakutan, ada yang mulutnya ternganga seperti sedang berteriak meminta tolong. Aku merasa tenggorokanku kering, kayak orang disiksa, gumamku tanpa sadar. Putri berdiri perlahan, mendekati kami dengan langkah ragu. Ia memandang cermin itu hanya beberapa detik sebelum langsung memalingkan wajah. "Aku nggak suka cermin ini. Rasanya kayak ada yang terjebak di dalam," ujarnya pelan. Saat ia berkata begitu, tiba-tiba udara di sekitar kami berubah. Suara angin dari jendela hilang, jangkrik berhenti bersuara, dan rumah menjadi sunyi total. Sunyi yang membuat jantungku terdengar jelas di telinga. Senter Dimas kedap-kedip. Begitu pula lampu kamera. Kemudian kami mendengar itu. Suara pelan, seperti seseorang menahan tangis. Tapi tangis itu bukan dari luar rumah, bukan dari belakang kami. Suara itu terdengar dari dalam cermin. Putri menutup telinganya dan mundur. Dimas justru maju, entah bodoh atau terpancing rasa ingin tahu, mendekatkan wajahnya hanya beberapa sentimeter dari permukaan kaca. Aku melihat napasnya membentuk embun di permukaan cermin, padahal udara tidak cukup dingin untuk itu. Kalau ini prank,
Luar biasa sih, katanya sambil tertawa kecil tapi terdengar gugup. Tidak ada yang pedok menanggapinya. Aku ikut mendekat perlahan, dan saat jarakku tinggal sejengkal dari cermin, tangisku ikut terdengar lebih jelas. Awalnya pelan, seperti seseorang menangis jauh dalam lorong panjang. Lama-lama seperti berada tepat di balik kaca. Suaranya bukan tangisan biasa, ada rasa sakit marah luka yang belum selesai. Seolah seseorang memohon dilepaskan dari tempat gelap tak berujung. Tiba-tiba cermin itu bergetar. Pelan tapi jelas. Dimas mundur satu langkah. Aku terpaku, sementara Putri berteriak kecil. Suasana berubah menjadi kacau, tapi tubuhku seperti terkunci. Ketika getaran berhenti, permukaan kaca tidak lagi buram. Pantulannya kini lebih jernih, terlalu jernih. Kami tidak hanya melihat diri kami di sana. Di belakang kami, dalam pantulan, terlihat ruang tamu yang sama, tapi dengan tambahan satu sosok berdiri di sudut ruangan. Kami bertiga langsung menoleh serentak, tapi ruangan nyata kosong. Tidak ada siapa-siapa selain kami. Namun dalam pantulan, sosok itu masih di sana. Tegak, tidak bergerak. Rambut panjangnya menutupi wajah, gaunnya lusuh, meneteskan air seperti baru naik dari dasar danau. Putri langsung menangis ketakutan. Dimas memaki pelan. Aku hanya bisa mundur sambil terus menatap cermin karena sekarang sosok itu bergerak perlahan mendekat dalam pantulan cermin. Padahal ruangan nyata tetap kosong. Ia melangkah maju satu langkah, lalu satu langkah lagi. Ketika jaraknya tinggal beberapa meter dalam pantulan, aku merasakan tulang belakangku kaku seperti membeku. Aku ingin lari tapi kakiku tidak mau bergerak. Putri berteriak memanggil namaku, tapi suaranya seperti terdengar dari jauh. Dimas refleks menutup cermin dengan kain lusuh yang kami temukan di lantai, dan pada detik itu suara tangis mendadak berhenti. Sunyi kembali, tetapi bukan sunyi yang menenangkan. Ini sunyi seperti setelah badai menghantam, seperti rumah sedang menahan napas. Kami duduk di lantai, terengah, jantung memukul dada seperti ingin pecah. Kami mencoba menenangkan diri, namun semakin diam kami, semakin terdengar suara halus dari balik kain penutup cermin. Bukan lagi tangisan, tapi bisikan. Suara perempuan berkata sangat pelan namun jelas, seperti berbisik dari balik tengkorak sendiri. Aku melihat kalian. Aku terlonjak, begitu pula Dimas. Putri kembali menangis. Kukui ingin keluar dari rumah itu saat itu juga, tapi langit di luar sudah sangat gelap. Kabut turun tebal menutupi kampung. Suara ombak danau terdengar seperti ratusan bisikan, dan saat kami membuka pintu, udara luar lebih dingin dari ruangan, padahal itu mustahil. Kami akhirnya memutuskan bertahan di ruang tamu sambil menutup cermin dengan kain tebal. Kami duduk bertiga dekat pintu, berselimut jaket, dan menghidupkan api kecil dari kayu yang kami temukan. Dimas mencoba bercanda mengatakan mungkin kami hanya kecapekan, tapi suaranya bergetar, dan matanya terus melirik cermin meski tertutup. Beberapa jam kami hanya diam sambil menunggu malam berlalu. Namun rasa takut tidak berkurang. Aku ingat jelas titik ketika semuanya mulai terasa semakin tidak normal. Sekitar jam 2 malam, api yang kami buat bergetar seperti tertiup angin padahal pintu tertutup rapat. Kemudian terdengar suara krok-krok kecil seperti kuku menggores permukaan kayu. Suara itu bukan dari lantai, bukan dari jendela. Suara itu berasal dari balik kain penutup cermin, seolah ada sesuatu dari dalam. Kaca mengketuk halus ingin keluar. 3 kali, pelan, tapi cukup membuat darahku beku. Putri langsung menutup telinganya. Dimas berdiri tapi langkahnya goyah. Aku hanya bisa menatap kain hitam itu yang bergerak sedikit, seperti ada tangan di baliknya menggeser dari dalam. Dan saat itu malu aku tahu, cermin itu bukan sekadar benda tua, bukan peninggalan sejarah biasa. Cermin itu hidup, dan apapun yang ada di dalamnya sedang menunggu kami. Bukan menakuti, tapi memanggil. Seolah baru bangun setelah tidur sangat lama. Seolah ingin keluar, dan kami bertiga sudah memasuki wilayah yang tidak seharusnya kami sentuh. Malam itu adalah awal dari semuanya, dan kampung tua di tepi. Danau Toba baru membuka pintu pertama dari mimpi buruknya untuk kami. Tidur di rumah itu mustahil. Setiap menit terasa panjang seperti 1 jam, dan setiap suara kecil seperti hantaman keras ke telinga. Api yang kami buat pelan-pelan mengecil meski kayu yang kami tumpuk belum habis terbakar. Rasanya seperti sesuatu menghisap panas ruangan, hingga yang tersisa hanya hawa dingin yang menusuk tulang. Putri akhirnya ketiduran di bahuku dengan napas tidak beraturan, sementara Dimas masih duduk menatap cermin yang tertutup kain hitam itu tanpa berkedip, seperti takut jika ia memalingkan wajah sedikit saja, maka sesuatu di dalam cermin akan keluar. Aku terus melihat jam di ponsel. Baru jam 3 pagi. Mata terasa berat, tapi tubuh menolak tidur. Aku memeluk jaket hingga leher karena suhu ruangan semakin dingin, seperti berada di dalam kulkas raksasa. Suara air dari arah danau sesekali terdengar, tapi kini bukan seperti suara ombak biasa.
Lebih seperti suara seseorang berjalan perlahan di air dangkal. Geskan air yang ritmis, perlahan mendekat. Aku menahan napas saat sadar suara itu makin jelas. Dimas juga mendengar, karena ia menegakkan tubuh dan menoleh ke arah jendela. Suara langkah kaki itu terdengar dari halaman depan rumah. Bukan hanya satu. Seperti beberapa orang berjalan bersamaan, melangkah perlahan, menyeret sesuatu. Kami bertiga langsung terdiam. Putri terbangun spontan dan menarik lenganku kuat-kuat. Matanya sudah berkaca penuh panik. Dimas bergerak pelan mengambil kamera yang masih menyala dalam mode low light. Ia mengarahkan lensanya ke jendela, tapi di layar kamera hanya tampak siluet samar kabut tebal. Langkahnya itu berhenti tepat di depan pintu. Tidak ada suara lain, tidak ada angin. Tidak ada kehidupan selain detakan jantung kami yang hampir pecah. Tiba-tiba, pintu diketuk 3 kali, pelan tapi jelas. Seperti seseorang berdiri di sana menunggu dibukakan. Putri membenamkan wajah ke bahuku, tubuhnya gemetar hebat. Dimas menelan ludah sambil mengangkat kamera pelan-pelan mendekat pintu, seolah ingin menangkap siapa atau apa yang ada di baliknya. Aku berbisik sangat pelan, hampir tidak terdengar. Jangan dibuka. Dimas berhenti di tengah langkah. Suara ketukan yang sama mengulang lagi. Tidak keras, tapi punya ritme seperti panggilan. Seperti seseorang yang tahu kami tidak akan berani, tapi tetap mencoba dengan sabar. Seperti sedang menunggu kami pada akhirnya menyerah. Pikiranku kacau. Apa itu manusia? Penjaga kampung? Penduduk? Atau sesuatu yang mengikuti kami dari cermin? Saat ketukan ketiga berhenti, suasana kembali sunyi. Terlalu sunyi. Sampai tiba-tiba terdengar suara perempuan. Persis suara yang kami dengar dari dalam cermin. Aku sudah melihat kalian. Suaranya dari luar. Bukan lagi dari dalam rumah. Bukan lagi dari balik cermin. Suaranya dari luar. Bukan lagi dari dalam rumah. Bukan lagi dari balik cermin. Dimas mundur beberapa langkah hingga hampir jatuh. Putri menutup mulut agar tidak berteriak. Aku merasa dingin menjalar dari ujung jari sampai ke tengkuk. Suara perempuan itu tidak sekadar bicara. Ia seperti membisik langsung ke dalam kepala, menyamarkan batas antara suara luar dan pikiran. Aku memberanikan diri mendekati jendela meski tangan gemetar. Ku beranikan satu celah kecil, hanya benda X sentimeter. Cukup untuk melihat luar. Kabut begitu tebal hingga jarak 1 meter saja tak terlihat. Tapi di sana, samar, seperti ada bayangan manusia berdiri. Rambut panjang, tubuhnya condong sedikit, seolah menatap langsung ke arahku. Aku langsung menutup jendela kembali. Tidak ada yang bicara. Tidak berani. Detik berikutnya, semua suara di luar menghilang. Tidak ada ketukan, tidak ada langkah kaki di air, tidak ada bisikan. Tapi itu bukan pertanda semuanya sudah selesai. Justru rasa takut menjadi lebih buruk saat tidak ada apa-apa. Karena kami tidak tahu kapan suara itu muncul lagi. Hampir 1 jam berlalu seperti itu, hening mematikan. Sampai tiba-tiba dari arah cermin terdengar suara kecil. Seperti kuku yang menggores kaca dari balik kain penutup. Aku merasakan kulit tengkuku meremang. Putri menjerit kecil dan menutup telinga. Dimas memegang bahuku. Kali ini ia benar-benar ketakutan. Suara goresan itu semakin jelas, semakin keras. Semakin dekat seolah sesuatu di dalam. Cermin sedang mencoba menembus keluar melalui kain tipis itu. Sampai akhirnya, kain itu bergerak. Tidak tersentuh angin. Tapi seperti ada tangan dari dalam cermin yang menekan keluar. Dimas berlari spontan ke arah pintu. "Kita harus keluar sekarang!" katanya setengah berteriak. Aku mengangguk menarik Putri untuk berdiri. Kami mengambil tas secepat mungkin tanpa peduli barang apa yang tertinggal. Kami membuka pintu dan kabut langsung menyergap wajah seperti selimut basah yang dingin. Angin malam menghantam tubuh kami. Tapi anehnya di luar lebih terasa hangat daripada di dalam rumah. Kami berlari tanpa arah jelas. Hanya ingin menjauh dari rumah dan cermin terkutuk itu. Tanah licin dan gelap, langkah kami sering hampir jatuh. Suara percikan air di danau kembali terdengar, tapi kali ini rasanya lebih dekat. Seseorang orang sedang mengikut dari belakang. Saat kami melihat dermaga kecil yang mengarah ke danau, kami berhenti sejenak untuk menarik napas. Dimas menoleh ke belakang, wajahnya pucat. "Rak, Putri," katanya lirih. Suaranya serak, hampir tidak keluar. Aku menoleh pelan. Di balik kabut, tepat di depan rumah yang baru kami tinggalkan, kain penutup cermin sudah terjatuh di lantai. Karena kami melihat pantulan, rumah di permukaan air danau, jelas sekali tanpa halangan. Di sana terlihat sosok perempuan yang sebelumnya berada dalam cermin. Ia berdiri tegak di ruang tamu. Tapi kali ini, dalam dunia nyata. Putri memegang tanganku sekuat orang tenggelam memegang tali. Dimas mengambil langkah mundur, tapi tidak bisa berpaling. Sosok perempuan itu melangkah perlahan ke arah pintu rumah. Gerakan tubuhnya patah-patah seperti boneka rusak. Rambut panjang menjuntai menutupi wajah, gaunnya basah menetes, meninggalkan jejak air di lantai.
seperti baru naik dari dasar danau setelah tenggelam bertahun-tahun. Ketika ia keluar melewati ambang pintu, lampu kamera Dimas mati total. Aku merasa lututku lemas. Ia berjalan pelan menuju kami. Tidak terburu-buru, tidak agresif. Seolah ia tahu kami tidak punya tempat lari lagi. Aku mencoba menarik napas. Kita harus cari bantuan warga, bisikku. Dimas mengangguk cepat. Putri hanya mengangguk sambil sesenggukan. Kami memutuskan terus berlari, melewati dua dermaga menuju bagian kampung lain yang tadi belum kami jelajahi. Rumah-rumah kecil di tepi jalan tampak kosong, pintu-pintu tertutup, jendela hitam seperti mata mati menonton kami. Kami mengetuk satu rumah, lalu rumah lain, dan lagi tidak ada yang membuka. Tidak ada suara manusia. Seolah kampung ini benar-benar ditinggalkan puluhan tahun lalu. Lelah dan panik bercampur jadi satu. Kami hampir menyerah ketika akhirnya melihat satu rumah dengan cahaya redup dari dalam. Rumah kayu kecil dengan lampu minyak menyala di jendela. Kami berlari ke sana seperti menemukan harapan terakhir. Dimas menggedor pintu berkali-kali. Setelah beberapa detik yang terasa lama, pintu berderit terbuka. Seorang nenek tua muncul, tubuhnya kecil tapi mata tajam seperti sudah lama tahu kami akan datang. Wajahnya penuh keriput namun ekspresinya datar, bukan terkejut, bukan takut, hanya seperti pasrah. Lalu ia berkata dengan suara serak namun jelas, "Kalian sudah melihat cermin itu ya?" Dadaku seperti diremas. Putri hampir jatuh pingsan. Dimas mundur satu langkah. Aku hanya bisa terdiam. Karena dari cara nenek itu bertanya, kami tahu dia bukan bertanya untuk memastikan. Dia bertanya karena jawabannya sudah ia ketahui sejak awal. Dan artinya hanya satu, apapun yang keluar dari cermin itu, sudah mulai mengikuti kami. Dan belum ada jalan untuk kembali. Malam itu terasa lain. Entah kenapa udara seperti lebih berat dari biasanya. Dingin yang seharusnya lembut malah terasa menusuk sampai ke tulang. Awan hitam menggantung rendah di atas kampung, seperti menekan tanah yang kami pijak. Angin dari arah danau bergerak lambat, berputar-putar di sekitar rumah tua tempat kami menemukan cermin terkutuk itu. Aku, Adit, dan Farhan hanya duduk di ruang tamu tanpa menyalakan lampu. Lampu minyak yang tadi sempat menyala mati sendiri, padahal baru beberapa jam lalu kami isi penuh. Aku berusaha tertawa kecil, mencoba mencairkan suasana. Gini ya rasanya tinggal di rumah antik? Serasa tinggal sama hantu, kataku, berusaha santai. Tapi tidak ada yang tertawa. Farhan diam menatap jendela yang berembun. Adit mondar-mandir dari pintu dapur ke ruang tamu seperti orang kehilangan akal. Wajahnya pucat, matanya merah seperti kurang tidur seminggu penuh. Jujur saja, aku pun sama takutnya. Tapi seseorang harus tetap kelihatan waras kan? Tiba-tiba bunyi terdengar dari arah dapur. Kami bertiga langsung terdiam. Suara itu seperti langkah kaki, tapi terlalu berat untuk ukuran manusia. Langkahnya lambat, tapi pasti, seperti sesuatu yang menyeret beban di belakangnya. Aku menelan ludah, merasa isi perut naik ke tenggorokan. Adit menoleh pelan ke arah dapur dan berbisik lirih. "Jangan bilang dia." Aku langsung menggeleng cepat. "Jangan ngomong gitu, Dit. Jangan sebut dia." Tapi langkah itu makin mendekat. Suara kayu retak, napas panjang seperti angin yang keluar dari paru-paru busuk, dan aroma amis yang pelan-pelan memenuhi ruangan. Adit refleks mengambil senter. Begitu dia sorotkan ke arah dapur, kami melihatnya sekilas, bukan sosok lengkap, hanya bayangan hitam besar. Rambut tergerai panjang hampir menyentuh lantai, tubuhnya seperti tidak memiliki kaki, hanya melayang perlahan mendekat. Wajahnya tidak terlihat jelas tapi mata itu merah menyala seperti bara. Jantungku serasa berhenti. Senter langsung mati. Semuanya gelap total. Aku panik menyalakan senter HP, tapi jariku gemetar luar biasa. Sebelum cahaya muncul, aku mendengar suara lembut tapi mengerikan berbisik tepat di belakang telingaku. Kemari. Aku merinding seketika, kepala berputar seperti mau pingsan. Aku tersentak menyorotkan cahaya ke belakang, tapi tidak ada apa-apa. Ruangan kosong, hanya kami bertiga. Tapi kenapa aku merasakan napas orang lain? Napas dingin, seperti udara dari peti mati. Farhan tiba-tiba menjerit. Aku dan Adit sontak menoleh. Senterku kembali menyorot ruang tamu. Dan aku melihat Farhan berdiri kaku, menghadap cermin tua itu yang entah bagaimana, dan sudah berada di ruangan depan. Padahal kami yakin tadi cermin itu masih ada di kamar belakang. Farhan terpaku, matanya kosong menatap pantulan dirinya. Tapi yang terlihat di cermin bukan hanya dia. Ada sosok lain berdiri tepat di belakangnya. Tubuh perempuan kurus kering. Kulit pucat kehijauan seperti sudah lama membusuk. Rambutnya yang kusut menutup sebagian wajah, tapi bibirnya terlihat tersenyum miring. Senyum yang tidak manusiawi. Tangannya kurus, jari-jari panjang seperti tulang, menempel di bahu Farhan. Farhan mulai mengeluarkan suara lirih, seperti orang sedang dicekik. Adit berlari ingin menariknya, tapi tiba-tiba tubuh Farhan terangkat ke udara, seperti dijerat tali tak terlihat.
Dia meronta, matanya membesar ketakutan. "Tolong!" Suaranya parau, hampir tak terdengar. Aku ingin menolong tapi terasa kakiku terkunci. Tubuhku seperti membeku. Bahkan untuk berkedip pun rasanya susah. Seolah udara di sekitar berubah menjadi beku dan menempel di kulit, membuatku hilang kendali atas tubuh sendiri. Adit berusaha mendekat, tapi tubuh Farhan tiba-tiba terlempar ke dinding dengan keras. Suaranya terdengar jelas sampai keluar rumah. Farhan jatuh ke lantai dengan napas tersengal. Darah mengalir dari pelipisnya. Aku kembali memaksa tubuhku bergerak sedikit demi sedikit. Saat kakiku berhasil maju satu langkah, terdengar suara retakan dari arah cermin. Permukaannya mulai pecah dari dalam, tapi bukan seperti kaca yang retak keluar. Retakannya justru bergerak ke dalam, seperti ada sesuatu di balik cermin yang mencoba keluar. Cahaya hitam seperti kabut keluar perlahan, menyebar memenuhi ruangan. Aku melihat bayangan di dalam cermin semakin jelas, bukan hanya perempuan tadi. Ada banyak, puluhan, wajah mereka rusak, mata mereka kosong, beberapa hanya punya setengah kepala. Seolah bekas tenggelam di dalam danau. Mereka semua menatap kami seperti menunggu saat untuk merenggut kami masuk. Adit berteriak histeris, "Kita harus pergi. Sekarang!" Tapi saat kami hendak kabur ke pintu depan, suara langkah kaki terdengar dari luar berulang. Banyak, seperti satu kampung berjalan menuju rumah ini. Pintu depan bergetar, seperti ada yang mendorongnya dari luar. Kami berdua terpaku, bingung mana jalan keluar. Jendela tertutup rapat, pintu dapur seperti ditarik dari sisi lain, dan cermin semakin retak hingga nyaris pecah total. Farhan yang masih terbaring menatap kami dengan mata ketakutan yang belum pernah kulihat sebelumnya. Dalam suara bergetar ia berbisik pelan. Dia memanggil semua arwah. Rumah tua itu seolah menjadi pusat neraka. Bayangan di luar bergerak, mengetuk, menghantam, mencoba masuk. Bau tanah basah bercampur bau bangkai mulai memenuhi seluruh ruangan, membuatku ingin muntah. Di tengah kepanikan itu, suara perempuan dari dalam cermin kembali terdengar. Lebih jelas, lebih tegas, seperti langsung di dalam kepala kami. Satu nyawa belum cukup. Lampu di ruang tamu berkedip keras. Suara dentuman seperti petir menyambar tepat di atas rumah. Dan tanpa aba-aba, seluruh kaca cermin meledak. Potongan kaca melayang di udara, tapi tidak jatuh. Mereka berputar-putar seperti pisau yang siap menyerang kapan saja. Dari tengah bingkai, sesuatu mulai keluar, perlahan, merangkak, dengan suara tulang berderak. Kami mundur ketakutan, tapi tiba-tiba suara dari luar berhenti. Sunyi, benar-benar sunyi. Lalu, suara itu muncul lagi. Lembut, samar, namun jelas. "Kalian yang memanggilku." Dan sosok itu mulai keluar sepenuhnya dari dalam cermin. Kulitnya robek, rambutnya basah seolah baru keluar dari dasar danau. Matanya menatap kami tanpa kelopak, penuh kebencian. Nafasnya berembus seperti angin kuburan. Kami tahu tidak ada lagi tempat untuk kabur. Kami tahu kami sudah melewati batas yang tidak boleh disentuh. Dan untuk pertama kalinya, aku benar-benar merasa kematian itu. Dekat, sangat dekat. Detik itu, dunia seolah berhenti. Nafas kami tersengal, dada seperti diinjak batu besar. Sosok perempuan itu kini telah sepenuhnya keluar dari cermin. Berdiri di tengah ruangan dengan tubuh kurus panjang, seperti tulang dilapisi kulit basah. Rambutnya menjuntai, terkena tetesan air yang jatuh satu-satu ke lantai kayu tua. Setiap tetesan bunyinya jelas, tik, 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 seolah menghitung waktu hidup kami yang tersisa. Matanya kosong, namun terasa seperti menembus langsung ke dalam tulang rusuk dan hati kami. Tidak ada kemanusiaan di sana. Yang tersisa hanya dendam, kemarahan, dan haus akan nyawa. Farhan mencoba berdiri, tapi lututnya goyah. Jangan dekati. Suaranya pecah, hampir tidak terdengar. Namun sosok itu tetap maju, melayang tanpa suara. Tidak ada jejak kaki, hanya udara yang bergetar setiap kali ia bergerak. Adit menggenggam lenganku pelan tapi kuat. Aku bisa merasakan getaran ketakutan dari tangannya. Kita nggak boleh mati di sini, bisiknya cepat, pendek, seperti tercekik. Benda-benda di sekitar mulai bergetar. Piring di dapur jatuh satu persatu, gelas pecah. Lemari berdecit keras hingga pintunya terbuka lebar. Angin dingin menerobos masuk, membuat tirai menari liar seperti tangan-tangan yang ingin meraih kami. Tiba-tiba perempuan itu mengangkat tangan. Hanya satu gerakan pelan, dan tubuh Farhan terlempar lagi, kali ini lebih keras. Sampai menabrak lemari kayu dan tergeletak tak bergerak. Darah merembes dari dahinya mengalir ke lantai, membentuk garis panjang menuju cermin. Pecah yang kini menjadi lubang, hitam tak berdasa. Aku dan Adit kaku. Kami tahu kalau kami lari sekarang, kami kemungkinan tidak akan sempat hidup sampai pintu. Tapi kalau hanya diam, nyawa kami juga akan lenyap begitu saja. Pilihan apa yang kami punya? Adit tiba-tiba menarikku, mendorongku menuju dapur. Kita harus cari jalan keluar lewat belakang. Pintu depan gak akan bisa.
Ku mengangguk meski kaki rasanya lumpuh. Kami berlari, tapi sosok perempuan itu hanya memiringkan kepala, perlahan, lalu menghilang. Bukan berlari, bukan melompat, hilang begitu saja. Seolah tubuhnya menyatu dengan udara. Mana dia? Aku berbisik, tak berani bersuara keras. Suara Adit bergetar. Gua gak tahu. Kami baru sempat mengambil satu langkah. Lagi ketika tiba-tiba, suara napas berat terdengar, tepat di belakang telingaku. Aku menjerit, hampir jatuh. Adit menarikku lagi, tapi sudah terlambat. Dari sudut mataku, aku melihat sosok itu muncul di lorong gelap menuju dapur, lebih dekat dari yang kupikirkan. Jaraknya hanya 3 langkah. Senyumnya melebar, sampai kulit pipinya robek menyingkapkan gigi yang sebagian patah. Satu lagi. Suaranya bergema, seperti datang dari ribuan mulut sekaligus. Tanpa pikir panjang, Adit melemparkan apapun yang dekat, sebuah kursi kayu rotan. Kursi itu menembus tubuhnya tanpa suara, seperti melalui kabut. Perempuan itu hanya memiringkan kepala lagi, tak terpengaruh sama sekali. Kami lari. Kami menabrak meja, hampir jatuh. Pintu dapur kami dorong sekuat tenaga, dan akhirnya terbuka. Di luar, malam benar-benar gelap. Tidak ada cahaya bintang, tidak ada suara jangkrik. Hanya angin yang membawa aroma tanah basah bercampur darah. Kami berlari menuju halaman belakang rumah. Rumputnya sudah sepinggang, dingin, dan basah. Aku hampir terjatuh karena akar pohon terlilit kakiku. Kami sempat menoleh sekali ke atas, dan melihatnya. Sosok perempuan itu berdiri di atap rumah, tubuhnya membungkuk. Tangan terjulur ke arah kami seperti memanggil. Rambutnya tertiup angin, panjang dan bergerak seperti ular hidup. Dari kejauhan terdengar suara bisikan, semakin lama semakin keras. Mari, ikut aku. Spacey jauhin kami dari rumah Hoi, semakin terasa langkah kaki mengikuti di belakang. Tapi bukan satu, bukan 2, banyak, terlalu banyak. Seolah seluruh arwah yang terjebak di dalam cermin ikut keluar bersamanya. Aku menoleh, dan hampir pingsan seketika. Di jalan tanah menuju luar kampung, bayangan-bayangan hitam berjalan pelan. Mata mereka memancar merah. Tubuh mereka basah seperti baru diangkat dari dasar danau. Ada yang tak punya rahang bawah, ada yang tengkoraknya pecah, ada yang hanya setengah badan menyeret dirinya di tanah. Semua mengarah ke kami. Dit! Arah danau! Teriakku sambil menarik tangannya. Kami hanya bisa menuju satu tempat, danau. Bahkan jika itu tempat kematian, lebih baik mati di air daripada diseret ratusan tangan arwah pendendam. Kami terus berlari melewati rumpun bambu, menginjak akar tajam dan batu. Adit terjatuh 2 kali, tapi aku paksa dia bangun. Nafasku hampir tak ada, dada seperti pecah. Jantungku memukul rusuk seolah ingin keluar. Kaki kami bebasah, kotor dan berdarah. Suara dari belakang semakin dekat. Teriakan, isak, tawa yang tak manusiawi. Suara tulang retak, seperti seluruh neraka berjalan mengejar kami. Begitu kami sampai di tepian danau, kami langsung berhenti. Airnya hitam, berputar seperti pusaran. Kabut tebal menggantung hanya beberapa sentimeter dari permukaan air. Di tengah danau, samar-samar terlihat bayangan besar seperti pintu, gelap. Dalam, seperti cermin yang tenggelam menunggu korban. Adit menelan ludah. Bro, kalau kita masuk air, kita mati. Kumblas dengan suara parau. Kalau kita tetap di sini, kita mati lebih cepat. Kami berdiri di tepi air dingin itu, menatap satu sama lain. Di belakang, arwah-arwah itu sudah semakin dekat. Mereka berjalan pelan tapi tidak terdengar langkah. Hanya bunyi daging basah dan air yang menetes dari tubuh. Mereka yang sudah tak layak disebut hidup. Dari tengah kawanan itu, muncul sosok perempuan tadi. Usia mendekat. Pelan. Pasti. Air danau tiba-tiba bergolak keras, seolah ada sesuatu raksasa di bawah sana mulai bangun. Tanah bergetar, air menciprat ke wajah kami. Dan di tengah kekacauan itu, aku melihat Farhan muncul di tepi jalan setapak, berjalan goyah, dengan darah mengalir dari pelipis. Tapi matanya kosong, seperti mereka. Seperti yang sudah mati. Adit memegang lenganku erat. Kita cuma punya 2 pilihan, bisiknya lirih. Hampir tak terdengar di tengah teriakan roh-roh itu. Aku mengangguk, menelan ketakutan yang hampir membuatku gila. Dan pilihan itu harus kami tentukan sekarang. Apakah kami akan masuk ke dalam danau yang bisa saja menjadi kuburan kami? Atau tetap berhadapan dengan ratusan arwah yang haus jiwa? Tidak ada yang benar. Tidak ada yang aman. Tapi cerita ini belum selesai. Semua terasa berjalan lambat. Seperti dunia memberi kami waktu. Beberapa detik terakhir untuk memilih bagaimana cara kami mati. Di depan, danau hitam bergelombang seperti perut monster yang menahan lapar. Di belakang, ratusan arwah penuh dendam. Mata menyala merah, tubuh membusuk. Berjalan mendekati kami tanpa suara. Dan di antara mereka, Farhan, temanku. Yang mungkin sudah bukan manusia lagi. Adit menggenggam bahuku sangat keras hingga kuku-kukunya hampir menembus kulit. Nafasnya kacau, matanya berkaca-kaca.
Tidak ada waktu untuk berbicara panjang. Aku menoleh cepat ke arahnya dan berkata hanya 3 kata. Kita lompat sekarang. Tanpa menunggu jawabannya, aku menarik tangannya dan kami berlari menuju danau. Tepat saat kaki kami melewati batas tanah dan air, si perempuan itu menjerit di belakang kami. Suara paling menusuk yang pernah ku dengar. Suara itu bukan hanya teriakan. Itu kutukan. Doa kematian. Dan kami berdua menyeburkan diri ke dalam air. Airnya dingin sekali. Lebih dingin dari gunung, lebih dingin dari mayat. Nafas langsung lenyap dari dadaku. Tubuhku seperti ditarik ke bawah, seolah ada tangan-tangan tak terlihat yang memegang pergelangan, kaki dan menarikku semakin dalam. Aku meronta, tapi semakin keras aku bergerak semakin kuat tarikan itu. Adit tenggelam tak jauh dariku. Aku melihatnya membuka mulut, mengeluarkan gelembung udara terakhir. Di dasar danau, sesuatu muncul. Cermin. Bukan cermin pecah yang kami temukan di rumah. Ini lebih besar. Utuh, berdiri tegak dalam gelapnya air seperti pintu ke dunia lain. Dan di dalam cermin itu aku melihat kami. Aku melihat wajahku sendiri. Tapi matanya hitam, kulit pucat, bibir biru membiru seperti sudah mati berhari-hari. Tangan dari belakang pantulan itu keluar, mencoba menarik kami masuk. Aku ingin menjerit tapi tidak ada udara. Dadaku sakit, kepalaku berdenyut. Pandangan mulai gelap. Namun tepat saat jariku hampir menyentuh permukaan cermin, Adit meraih lenganku. Sorot matanya kembali hidup. Ia menggeleng keras, seolah memaksa aku untuk tetap sadar. Bersama kami berenang naik. Sulit, berat, dunia seperti menolak kami kembali. Tapi kami terus memaksakan tubuh naik, melawan tangan-tangan dingin yang menarik dari bawah. Hingga akhirnya, kami berhasil mencapai permukaan. Kami berdua terengah keras, mencekar udara seperti orang yang baru dilahirkan kembali. Namun teror belum selesai. Di tepi danau, para arwah kini berdiri diam, menatap kami dengan mata kosong. Perempuan itu berada di depan mereka, memandang kami seakan kecewa karena mangsa lolos dari mulutnya. Rambutnya menutupi wajah, tapi dari sela-selanya tampak kulit mengelupas, seperti terendam air terlalu lama. Ia mengangkat tangan perlahan. Aku yakin dia akan menarik kami kembali. Tapi tiba-tiba yang petir menyambar langit. Cahayanya menyilaukan, memantul di permukaan danau, tepat mengenai cermin di dalam air. Suara ledakan menggetarkan bumi. Gelombang besar muncul, menghantam tepian danau. Para arwah itu hilang satu persatu seperti asap yang diterpa angin panas. Dan perempuan itu sempat menatap kami untuk terakhir kalinya. Tatapannya bukan marah, bukan dendam, tapi hampa. Seolah roh itu hanya ingin didengar, diakui, dipahami. Tubuhnya memudar perlahan, tenggelam bersama suara bisikan terakhirnya. Kalian belum selesai, kemudian semuanya sunyi. Begitu sunyi hingga suara detak jantung kami terdengar seperti jenderang perang. Kami berhasil naik ke daratan dengan tubuh gemetar, pakaian basah menempel, napas hampir tidak tersisa. Adit terbatuk keras, hampir pingsan. Aku menatap sekeliling, tidak ada lagi arwah, tidak ada suara, tidak ada bayangan hitam, hanya kami, dan malam yang kembali seperti biasa. Jalan kampung itu kosong, rumah-rumah tua gelap seperti tidak pernah ditinggali manusia. Angin bergerak pelan membawa wangi hutan basah, seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Tapi kami tahu itu semua nyata. Kami yang mengalaminya, kami yang hampir mati karena penasaran. Di ujung jalan, aku melihat Farhan. Ia berdiri tegak, memandangi kami dari kejauhan. Tubuhnya tidak lagi berdarah, tidak lagi terlihat rusak. Matanya jernih seperti dulu. Ia tersenyum tipis. Aku ingin berlari ke arahnya, ingin memastikan ia benar-benar selamat. Namun saat aku melangkah, Farhan memudar pelan. Wajahnya terakhir kali terlihat sedih, seperti meminta maaf. Lalu ia hilang bersama angin. Tidak sembali. Tidak lagi. Ku dan Adit hanya bisa berdiri di sana, beku tanpa kata. Kami selamat, tapi kami kehilangan Farhan. Atau mungkin Farhan sudah tidak pernah benar-benar kembali bersama. Kami sejak malam itu di rumah tua. Kami meninggalkan kampung tanpa menoleh. Mobil kami berada persis di tempat kami parkir. Mesin langsung menyala. Dan kami melaju kencang meninggalkan Danau Toba sampai desa itu tak lagi terlihat. Namun hingga sekarang, kadang saat aku bercermin, aku seperti melihat seseorang berdiri tepat di belakangku. Diam, menunggu. Kadang aku mencium bau tanah basah dan bau daging tenggelam di udara malam. Dan sesekali ketika rumah sepi, suara itu terdengar lagi. Lembut, samar, tapi jelas. Satu nyawa belum cukup, dan aku tahu kutukan itu belum berakhir.